Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor satu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Masalah yang sering dihadapi oleh semua konten kreator, baik konten kreator kecil ataupun konten kreator besar, itu sebenarnya cuma satu, Bos. Khususnya adalah konten kreator yang baru diterima menjadi program partner YouTube. Kalau ini itu dilakukan dan terjadi, maka bisa saya pastikan 100% channelmu tidak bakalan berkembang. Apa itu Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor satu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya dari beberapa konten kreator. Bukan satu pertanyaan ya, banyak pertanyaan. Tapi saya akan membahas tentang poinnya saja. Pertanyaan pertama adalah, Bang, kira-kira masalah terbesar yang dihadapi oleh konten kreator, khususnya konten kreator pemula itu apa Bang? Ini pasti terjadi ya, masalah ini pasti terjadi. Dan itu pasti dialami oleh semua konten kreator. Dan kalau ini diteruskan, saya bisa pastikan bukan hanya 100%, 1000% channelmu akan tiarap. Bahkan akan mati suri. Bisa jadi channelmu juga bakalan dismount. Dan juga ada satu pertanyaan lain, itu nanti akan kita bahas di belakang ya. Akan saya bahas di belakang di kemungkinan adalah di menit di atas 5 menit. Ya, supaya jawabannya adalah teman-teman paham apa sebenarnya. Kalau yang nonton 2 menit ya gagal paham, channelmu nyungsep, bukan urusan saya. Salah sendiri nonton nggak sampai selesai ya. Jadi poinnya nggak bisa diambil. Itu udah bukan urusan saya lagi ya, nyungsep juga channelmu. Makanya biasakan nonton videonya siapapun, itu harus sampai tuntas, biar poinnya bisa teman-teman terima. Dan juga ada pertanyaan, dan saya yakin ini adalah dari channel tutorial. Saya bisa pastikan ini berasal dari channel tutorial. Kontennya yang dibahas dari dulu sampai sekarang kok itu aja. Padahal ini konten tutorial ya. Konten tutorial, belum tentu ya konten tutorial itu sebenarnya dia ngerti, belum tentu. Kalau cuma membaca artikel, ngetik di Google, terus jawabannya ada, dijadikan konten, ya itu semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Yang penting masih bisa ngomong, nggak bisu aja sih. Semuanya bisa. Kalau cuma orang buta bisa, yang penting masih bisa mendengar. Menjadi konten kreator tutorial bisa. Caranya gimana? Ya ngetik aja di Google. Setelah itu atau mungkin di AI itu bisa dapat jawabannya. Dan nanti dibacakan oleh orang yang mungkin nggak buta. Setelah itu jadikan ide konten bisa. Tetapi konten tutorial yang paham kan jarang sekali. Buktinya masih ada pertanyaan semacam ini. Namanya juga tutorial. Namanya kontennya juga, nama channelnya juga tutorial. Dari dulu yang dibahas Insan Tutor adalah itu aja. Udah kehabisan ide konten ya. Ini saya jawab dulu ya. Gini loh bro. Posisi kita sebagai seorang konten kreator itu beda dengan penonton. Ya, apalagi konten tutorial seharusnya paham, ngerti. Bukan hanya membaca dari artikel, setelah itu jadikan konten. Seorang konten kreator itu dibutuhkan kreativitas. Artinya kalau tidak punya kreativitas, tidak mengembangkan ide channelnya, tidak mengembangkan dari sebuah tema menjadi sub-sub tema yang lain, banyak keluhan. Apa keluhannya Bang? Kehabisan ide kayak. Setelah itu apalagi mau konten apa kayak, besok udah pusing otaknya. Artinya begini, sebuah konten kreator itu sebenarnya pembahasannya ya itu aja. Saya ambil contoh adalah konten kreator tutorial ya. Tentunya yang bertanya ini kan kontennya tutorial. Jadi yang dibahas sebenarnya itu aja. Tetapi selama ilmu itu masih relevan, itu kan bisa dibahas bolak-balik. Toh juga ada perubahan minat tonton. Artinya yang pernah nonton video sejenis, kemungkinan video yang baru belum tentu ditonton karena sudah nggak minat lagi. Atau mungkin yang pernah nonton video tersebut sekarang sudah monet. Dan penonton yang baru adalah mendapatkan informasi yang terbaru walaupun pembahasannya sama. Artinya ada satu tema itu bisa dijadikan beberapa ide konten. Pembahasannya sama-sama. Setelah itu ada subtema, kan sudah sering kita jelaskan.
Yang dibutuhkan adalah kreativitas. Posisi kita sebagai konten kreator itu beda dengan penonton. Ya, kalau konten kreator itu bisa mengembangkan ide-ide walaupun pembahasannya sama. Coba perhatikan acara-acara di TV. Seakan-akan alur ceritanya itu sama aja. Tapi bisa dijadikan itu sebagai tim kreatifnya bisa mengembangkan idenya sampai menjadi beberapa episode bahkan ratusan episode. Kalaupun misalnya dengan konsep yang sama itu tampil di TV yang berbeda, sebenarnya sama-sama. Tetapi kan penyampaiannya sudah beda, artisnya juga beda segala macam. Itulah dibutuhkan kreativitas. Jadi walaupun itu sumbernya sama tetapi dijadikan atau dibumbu-bumbui dengan kreativitas yang bisa diterima penonton saat ini. Saya ambil contoh film mungkin Brahma Kumbara ya, kelahiran tahun 80-an 90-an mungkin paham. Apakah itu berdasarkan kisah nyata? Jawabannya adalah iya, berdasarkan kisah nyata. Tetapi ada tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada di sana, di kisah nyata. Itu sebagai apa? Sebagai bumbu, sebagai kreativitas. Misalnya sinetron ya, Azab Kubur misalnya. Ya, pembahasannya sama. Maksudnya poinnya sama, tetapi kan dirangkai dengan bahasan yang berbeda. Ya, atau mungkin Azab istri yang sering pesan online, barang online, setelah itu meninggal, yang nganter mungkin yang nganter ke kuburannya siapa? Tokopedia. Jenazahnya dikirim menggunakan Tokopedia sampai kuburan. Bisa jadi membuat konsep semacam itu. Ya, atau mungkin kata-katanya dibikin banyolan bisa. Jadi kreativitas. Setelah itu berita. Misalnya sebuah channel berita itu kalau satu kejadian, beritanya yaitu satu kejadian itu. Tapi penyampaiannya butuh kreativitas. Ada yang disampaikan mungkin secara serius, sedikit banyolan, atau disampaikan memang benar-benar dipadukan antara banyolan dengan berita. Yang penting tidak mengurangi esensi dari sebuah berita tersebut. Dan informasinya sampai. Ya, ini jawaban dari channel tutorial yang dari dulu kontennya itu aja, nggak ada pembahasan yang lain, apa kelihatan sekali nggak kreatif. Justru inilah kreativitas yang dibahas itu saja, tetapi bisa dikembangkan, bisa diterima oleh orang lain, disampaikan dengan cara yang berbeda. Jadi kita tidak pernah kehabisan ide konten, ya. Jadi biasanya ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berasal dari konten kreator, bukan konten kreator ya, berasal dari tutorial yang merasa pinter padahal goblok. Goblok apa dungu ya? Bego lah ya. Kalau dungu terlalu ekstrim, bego lah. Jadi konten tutorial nggak bisa mengembangkan ide konten, yang dibahas itu setelah itu nggak upload video lagi. Video yang diupload itu 1 tahun terakhir. Kan kelihatan. Kelihatan sekali. Terakhir ngupload video 1 tahun yang lalu. Padahal itu konten tutorial. Apa? Sebenarnya dari yang diupload sebelumnya itu kan bisa dibahas lagi kalau memang dia cerdas. Cerdas apa nggak punya otak nggak tahu lah ya. Mungkin ya nggak punya otak bisa jadi. Tapi kalau sedikit aja ada otak, saya kira otaknya bisa berkembang, itu akan bisa dijadikan konten-konten selanjutnya. Jadi tidak harus mencari sumber-sumber konten yang lain. Ya, teman-teman pun bisa seperti itu. Tempat yang sama itu bisa diulas balik. Misalnya mengunjungi tempat, saya ambil contoh Candi Borobudur. Itu 1 tahun berikutnya bisa diulas lagi. Ya, bisa dikunjungin lagi, atau mungkin 3 bulan lagi itu bisa lagi, karena penonton yang saat itu nonton Candi Borobudur, kontenmu kemungkinan sudah ada perubahan minat tonton, butuh sajian yang berbeda, kamu datangin aja Candi Borobudur dengan pembahasan yang berbeda. Mungkin fasilitasnya yang sudah berubah, atau mungkin pengunjungnya juga sudah berubah, atau mungkin tempat parkirnya juga mungkin sudah direhab, itu kan bisa dibahas ulang. Kreatif kan? Kreatif. Jadi kalau mungkin ada ada pernyataan ya, kok kontennya itu aja, Candi Borobudur aja. Loh, yang punya channel kan bukan kamu. Justru yang bertanya inilah sebenarnya bego, nggak bisa mengembangkan ide konten. Ini anak kunti nih. Kunti apa bang? Ya, anak kunti. Ya modelnya begini, sok pintar begini. Padahal ya dungu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin
di konten di apa kolom komentarmu ada yang seperti itu, ya tinggal teman-teman jadikan konten lagi. Ya jadikan konten lagi. Jadi ada tema utama, ada subtema, ada tema-tema yang lain sebenarnya intinya satu. Cerita Candi Borobudur juga dari beberapa versi kan berbeda. Ya, mungkin diceritakan di Candi Borobudur itu versi si A, mungkin versi sejarahnya si waktu zaman penjajahan dengan versi sejarahnya yang sekarang, dengan versi sejarahnya orang lokal yang saat itu mungkin mengalami atau dari cerita ke cerita kan sudah berbeda. Itu bisa diungkap. Tinggal di akhir video saya hanya menyampaikan saja, misalnya yang dibahas Candi Borobudur, saya hanya menyampaikan saja, masalah teman-teman mau percaya dengan versi yang lain, itu terserah teman-teman, disclaimer-nya. Ya, disclaimer-nya. Jadi cukup simpel ya, cukup simpel. Gampang ya, gampang. Jadi kalau misalnya di kolom komentarmu banyak orang tolol, ya kalian juga harus lebih pintar. Ya, harus lebih pintar. Jangan menunjukkan ketololanmu. Faktanya juga di kolom komentar kan banyak sekali. Jadi posisi sebagai konten kreator dan sebagai penonton itu berbeda. Kalau konten kreator dipaksa untuk cerdas, dipaksa untuk pintar, dipaksa untuk bisa. Oke, jawaban pertanyaan kedua yang tadi. Pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan kedua, apa sebenarnya yang dialami oleh konten kreator, khususnya yang baru monet? Sebenarnya ini hubungannya dengan rasa. Rasa apa, Bang? Kalau rasa itu sudah ada, mau kalian konten kreator besar, konten kreator kecil, semuanya akan bubar. Dan ini biasanya adalah dialami oleh yang khususnya baru monet. Kalau konten kreator besar mungkin punya rasa seminggu, rasa apa sih Bang? Rasa malas. Udah. Ya saya jawab sekarang. Rasa malas untuk bikin konten, rasa malas karena kehabisan ide, khususnya yang belum monet juga rasa malas untuk melakukan kunjungan yang ke channel pemula. Itu kan sebenarnya rasa malas. Konten kreator besar aja kalau sudah ada rasa malas bubar kok, apalagi yang masih pemula, masih baru monet. Berapa banyak yang menghubungi Insan Tutor? Channelnya sudah monet 6 bulan belum gajian, setelah itu ternyata diskon, baru kebingungan lagi. Bang, saya diskon gimana ini Bang? Saya lihat kontennya 8 bulan yang lalu, nggak ada aktivitas email sama sekali. Gimana nggak diskon? Ya, kalau masih ada aktivitas emailmu di channelmu, ini nggak mungkin diskon. Tetapi kalau tidak ada aktivitas sama sekali, itu secara otomatis channelmu akan dicabut monetisasinya. Ya, ingat ya, tidak ada aktivitas sama sekali di emailmu yang tertaut dengan program partner YouTube, yang tergabung dengan program partner YouTube. 6 bulan nggak upload, udah, monetmu bakalan dicabut. Tapi kalau masih ada aktivitas, masih sering nge-share video, masih digunakan untuk komen, itu aman-aman saja. Sudah bisa dimengerti? Jadi rasa malas ini loh, merasa sudah monet, terus merasa dirimu paling terkenal gitu. Coba aja deh kamu nyalon RT, jadi nggak? Hah? Orang dapurmu juga nggak terkenal kok. Kira-kira lurah apal nggak dengan raimu? Ora apal kan? Kamu ngurus KTP aja dalamnya pundi, anaknya sinten. Lagi sok-sokan di dunia online terkenal enggak, merasa sok hebat, ujung-ujungnya hanya mengandalkan apa? SEO, mengandalkan apa? Metadata, mengandalkan judul, thumbnail. Yang penting judul, thumbnail, SEO, semuanya. Setelah itu upload video aja, selanjutnya serahkan saja sama YouTube. Kok penak? Terus raimu wis duwe channel piro? Hah? Kalau nge-YouTube itu semudah itu, bikin video bagus, SEO, setelah itu thumbnail, deskripsi dibikin yang bagus, thumbnailnya dibikin yang bagus, enak ya, enak. Cangkemmu loh, dapurmu punya channel berapa sudah yang ngomong seperti itu? Satu aja juga belum monet kok ngoceh. Sudah pernah dapat kayak gitu? Gak usah ribet deh nge-YouTube, yang penting bikin aja video yang dibutuhkan orang banyak. Yang dibutuhkan orang banyak itu apa? Coba jawab deh, yang dibutuhkan orang banyak itu apa? Kira-kira apa yang dibutuhkan orang banyak? Bisa jawab balik nggak itu? Kok enak sekali mikirnya, yang penting dibutuhkan orang banyak. Iya, pertanyaan saya yang dibutuhkan orang banyak itu siapa? Yang sering ngomong-ngomong kayak gitu. Kok enak banget. Kecuali kamu bikin bokep sama istrimu, biarpun orang banyak nggak butuh, kamu share, nah itu viral. Seperti yang saya sarankan kemarin. Terus yang kemarin yang ini
Yang komen-komen, yang subscribernya di atas 34.000, 40.000 kemarin kemana larinya? Nggak nonton videonya sama Insan, nggak nonton video Insan Tutor sampai full, asal komen aja. Setelah itu kena cemes kepalanya, kemana lagi? Komen aja biar saya dapat ide konten lagi. Ya, sekalian komen menggunakan channel utama. Tapi saya salut juga. Komen menggunakan channel utama. Kebantai juga kan akhirnya. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pasti membuat channelmu hancur babak belur? Rasa malas. Malas konten, malas kunjungan. Ya sudah, bubar channelmu. Malas upload video, sudah selesai. Gak ada lagi cerita. Sukses, salam buat keluarga.